kan lagu apa tadi? Sering sih aku denger sih. Gue tuh sering ya lumayan Sering ya Oh denger banget, ya. hampir kayak tiap pulang naik kerja juga cuma sering denger sih. Jadi kayaknya seru nih ya untuk ngebahas yang lagi seru-seru belakangan ini nih. Kita mau bahas sama pakar dari Lembaga Kebudayaan Betawi ya. Yuk kita denger aja yuk bahasan podcast di episode kedua ini ya. Betul, tetap di Warta Kota Podcast. Mau ngantri Jakarta, kudu baca tuh Warta Kota. Halo, kita hari ini spesial banget nih ya. Jumpa lagi Sobat WK. Bang, kita sebutnya Sobat WK. Sobat WK. Warta Kota. WK, Sobat WK. Kita hari ini masuk episode kedua di Warta Kota Podcast ya. Betul. Kita sapa-sapa dulu nih. Sobat WK apa kabar Halo, Sobat semuanya? WK. Selamat datang lagi di channel Warta Kota Podcast. Masih dengan saya ya, Yance Sukacita dan Keket tawa bahagia. selalu Bang. Jadi kita tuh pengennya jadi sukacita dan tawa bahagia, Bang. Kita tahu bahagia. Karena kan biar kayak Sempurna. Bang Yoyo nih. Aku ngelihat selalu bahagia, pancaran sinarnya luar biasa cerah. Amin. Bang Yoyo, terima kasih sudah datang dan hadir untuk bisa kami istilah anak sekarang podcastan nih Bang. Podcast. Iya, podcast. Podcast, Ya, gitu dah Bang. Jadi Lidahnya kan beda ya. lidahnya ya Bang. Belakangan tuh seru ya Bang. Maksudnya tuh kita ngomongin mengenai ondel-ondel. Ya marak ondel-ondel kemari. Mungkin 3 tahun belakangan ya Bang. Ya, ondel belakangan ini kan setelah misalnya ya waktu Perda nomor 4 2015 itu belum ada gerakan-gerakan yang menurut kita ondel-ondel ini menjadi suatu kegiatan yang memang kurang terpuji ya. Iya. Gitu ya. Nah kemudian udah mulai perkembangannya itu sebenarnya setelah 2017 ya. 2017 itu ada sebab akibatnya dong. Kenapa kok jadi kelayapan kayak gitu? Iya. Bener nih. Kenapa dia jadi kelayapan begitu tuh ondel-ondel ya? Ya ondel-ondel sih kagak salah. Yang salah yang ada di dalam ondel-ondel. Ya. Oh ya, untuk para sobat WK ketahui, kita spesial banget karena Bang Yoyo dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Kita hari ini Warta Kota benar-benar datang memenuhi, istilahnya kita pengen tahu banget sih, bukan memenuhi ya. Justru kita yang pengen datang ke sini, kita silaturahmi, kita pengen tanya-tanya ke Bang Yoyo. Bang Yoyo boleh dikasih tahu dong sekarang nih Bang Yoyo tuh sebagai apa di Lembaga Kebudayaan Betawi? Saya ya Haji Yoyo Mukhtar, saya di Lembaga Kebudayaan Betawi ini sebagai Ketua Bidang Pelestarian Pemberdayaan Lembaga Kebudayaan Betawi. Ya. Dan juga saya juga masih aktif di Forum Jibang di Perkampungan Budaya Betawi di Forum Jibang. Forum Jibang. Ya, dan sebelumnya memang saya nggak pernah ninggalin LKB. Karena LKB menurut saya adalah rumah saya sebagai seniman yang memang paling nggak kita bisa membesarkan, kalau nggak sekarang mau kapan lagi, kalau bukan kita mau siapa lagi. Seperti itu. Nah tuh, Sobat WK, rasanya emang kalian yang peduli sama kebudayaan Betawi ya. Betul. Harus main nih kalau LKB ya, Kebudayaan Lembaga Betawi Kebudayaan ya. Betawi. Ada Bang Yoyo buat referensi tepat sih. Nah itu dia. Kat, lo dia mau ditanyain nggak? Kayaknya dari tadi gue pengen lihat lo kayaknya mau nanya mulu nih. Iya. Nih Bang, Keket mau nanya. Bisa nggak diceritain nih asal muasal sejarah dari ondel-ondel tuh kayak gimana sih? Biar sobat WK tuh semua tahu gitu loh. Asal muasalnya bisa ada ondel-ondel itu dari mana gitu. Iya, ini sebenarnya bukan barang baru ya. Bukan barang baru. Karena apa? Sebelum ondel-ondel kan tentunya ada nama yang sebelumnya. Ya. Dulu sebenarnya marak untuk di Betawi ada namanya barong, ya. Atau disebut juga kalau di kita disebut barongan ya. Main barongan. Terus kalau di Bali disebut barong. Barong ya. Nah, kalau di Cina disebut barongsai. Barongsai. Sama Lyongsai. Oh. Jadi masih ada terkait Masih ada dengan saudara, boneka besar itu, tapi dia masing-masing gitu Masing-masing loh, ya. Karena dulu
barongsai atau barongan itu untuk mengusir roh-roh jahat. Karena waktu itu kita masih beranimisme dinamisme, Ya. ya kan? Baru masuk Hindu, baru masuk Buddha, kan seperti itu. Tapi perkembangannya boneka besar ini sebenarnya dulu yang namanya barong itu ada juga dibuat di sawah. Di sawah tuh tujuannya adalah supaya menjaga jangan sampai antar petani itu menimbulkan kesirikan. Sehingga kalau yang satu itu dibuat sesuatu hal yang kurang bagus, maka padinya tuh nggak bakal berbuah. Oh. Dulu tuh seperti itu, ya kan? Dipakai mantra-mantra. Mantra-mantra. Nah, zaman dulu itu seperti Dulu. itu. Kalau di orang Sunda dibilang bebegik, ya kan? Iya, bebegik. Orang-orangan sawah. Iya, pernah denger tuh Bang, bebegik, bener. Orang-orangan sawah gitu. Ada juga di Betawi di sini kan dulu Betawi ini banyak juga pohonnya. Oh iya. Juga ditaruh di pohon, disebut orang-orangan pohon untuk ngusir kelelawar atau kalong, burung-burung yang jahat supaya tuh rambutan nggak dimakanin. Zaman masih ada pohon, gedung-gedung belum ada besar. banyak. Belum. Masih banyak kebun Bayangin ya. aja kalau tahun 48 itu masyarakat yang ada di Betawi ini yang menurut sensus penduduk di Belanda itu cuma ada 938.000. 938 Belum ada sejuta. Jadi kan banyak kan kampungnya daripada Iya, orangnya benar-benar. gitu loh. Jadi sejarahnya kayak begitu. Nah kemudian kan perkembangan Indonesia merdeka, maka urbanisasi mulai masuk. Iya. Gitu ya. Nah itu otomatis ondel-ondel juga ada perkembangan. Waktu itu belum namanya ondel-ondel, namanya barongan. Barongan. Gitu ya. Biasanya itu ada buat apa namanya ngusir roh-roh jahat, takut kena penyakit segala macam. Kan itu tujuannya Bala-bala ya, Bang. balak-bala Bala. gitu ya. Nah belakangan ini kan juga timbul kontrak, ini boneka ini sepertinya kok kayak patung. Iya. Kan juga timbul jadi Iya. permasalahan juga antara kelompok yang fanatik dengan agama Islamnya dengan yang fanatik dengan ondel-ondel ya. Tapi itu akhirnya kan tidak ada permasalahan gitu Betul. ya. Nah kemudian setelah itu perkembangannya Jakarta sebagai ibu kota negara dan perkembangannya itu adalah ketika gubernurnya mulai dipegang oleh Pak Ali Sadikin, Iya. ya kan? Tetap itu namanya barongan waktu Barongan waktu itu. belum pakai nama ondel-ondel, ya kan gitu. Tahun 66 Pak Ali Sadikin membangun ini. Kemudian Pak Ali Sadikin pikir bahwa Jakarta harus ada yang namanya kearifan lokalnya atau budaya lokalnya, yaitu budaya apa? Ya budaya Betawi. Nah makanya disitulah Pak Ali Sadikin membuat satu badan yang namanya Dinas Kebudayaan. Oh, dulu namanya masih Dinas Kebudayaan DKI, ya kan? Nah dari situlah Pak Ali Sadikin membuat supaya orang-orang Dinas Kebudayaan ini menginventarisasi keseluruhan seni budaya yang ada di Jakarta, karena lokasinya kan masih Jakarta ya gitu. Padahal kalau bicara Betawi kan tidak cuma Jakarta ya kan. Batasannya itu kalau sebelah timur kalau Betawi itu Batu Jaya atau Kerawang Barat ya termasuk Bekasi. Kalau sebelah barat itu dari mulai Teluk Naga sampai Gunung Sindur. Oh, Gunung Sindur. Jangkang Selatan itu masuk ke Betawi. Kemudian Cibinong, Citerap sampai Gunung Putri itu masuk ke Betawi. Itu biasa Betawi. Tapi kan kita terbatas pada kota administrasi. Ketika Pak Ali Sadikin sudah mulai itu, tentunya dalam batasan budaya Betawi yang ada di Jakarta. Nah ya, dari situlah inventarisasi mulai banyak seni-seni budaya yang diinventarisasi di Pak Ali ini dimajukan gitu ya seluruhnya. Termasuk di dalamnya kalau orang bilang ondel-ondel. Ondel-ondel. Nah, ketika itulah sebenarnya perkembangan ondel-ondel ini awal-awalnya itu yang namanya barongan itu muncul dulunya tuh cuman buat mainan anak-anak aja di kampung-kampung. Namanya gitu bocah-bocah ya, Pada apa aja iya. itu kan cuman kurungan ayam, Iya. dipakein baju gitu ya. Masih sosoknya serem lah Masih, kelihatan ya. itu kan juga kalau ada kedoknya. Iya. Oh iya, kalau ada kalau ada kedok. Kalau ada kedok ya, kalau nggak ada kedoknya cuma dipakein topeng-topengan aja, gitu ya. belum kayak sampai sekarang gitu kan. Iya. Nah kemudian setelah itu Benyamin waktu itu mulai tahun 869 kan udah mulai populer tuh. Kemudian Iya. dibuatkan lagu pada tahun 70 itu. Nyok kita nonton Nah, ondel. kemungkinan menurut saya itu karena ketika itu kan pas Joko ini ngelihat ketika Mas Joko datang dari Surabaya ini melihat Iya. bersama Benyamin ini, kok nih lucu nih boneka ini kok bisa tangannya dulu kan nggak bisa begini-begini. Iya. Cuma masih begini nempel Iya, kan. iya. Kok kiri kanan diputer-puter kayak cuman ngelambe kiri kanan aja ya. Kayak gundal gandil. Gundal gandil, ya. Kemungkinan ini sih tafsiran saya. Iya. Dari gundal gandil itu menjadi ondel-ondel Oh, gitu. Jadi placet-placetan dikit Ya ya. kan, nyok masa kita ngarak gundal gandil kan nggak enak. Iya, benar. Iya, kemungkinan ini kalau penafsiran boleh disalahin, boleh enggak terserah. Iya. Tapi yang jelas menurut aspirasi saya
jadi ondel-ondel itu perwujudan dari apa tadi tangannya ngeplak itu. Jadi gondel-gandil jadi gitu, jadi ondel ya. ondel-ondel. Nah dari situlah sebenarnya Pak Ali Sadikin membuat suatu inventarisasi sanggar-sanggar yang ada di ondel-ondel itu, contohnya di daerah Keramat ya, kemudian daerah utara juga ada, di selatan juga ada, kemudian di barat juga ada. Dulu ada beberapa sanggar ondel-ondel, pengrajin ondel yang membuat itu. Untuk apa dulu ondel-ondel itu? Itu kalau ada tamu-tamu yang datang ke balai kota, itu dia musik disambut pakai ondel-ondel dua pasang. Sehingga itulah kedudukan ondel sebagai musik ngarak. Gitu loh. Jadi penyambutan itu satu kehormatan dia tambut oleh ondel-ondel, baik itu dalam kegiatan misalnya ulang tahun Jakarta, baik dalam pemilihan Abang None Jakarta. Jadi Abang None datang disambut oleh ondel-ondel seperti itu. Itu. Kemudian yang berikut ada apa lagi? Ketika ada anak mau sunat. Biasanya sebelum disunat itu diarak dulu. Itu biasanya juga ada yang menggunakan ondel-ondel. Jadi satu kebahagiaan buat si anak yang mau disunat besok ini, ketika ada ondel-ondel temennya bisa ikut ngarak. Makanya ada lagu Nyok Kita yang Ngarak ondel-ondel nyok. Kayak sebuah kebanggaan luar biasa. Jadi ondel-ondel sebagai wujud boneka besar, ya. Ini kan cuma boneka. Makanya kan tadi saya bilang bahwa ondel-ondelnya nggak ada permasalahan. Yang ada permasalahan ketika dimasukin orang di dalamnya, jadi permasalahan, ya kan? Jadi buat jalan kemana-mana. Coba kalau sekarang ngejogrok kayak 2 biji begini, diam aja, kagak ada persoalan. Diantepin gini malah bagus ya, bagus sebagai hiasan, ya kan? Sebagai orang lihat, oh tuh Betawi tuh ada ondel-ondelnya, kan begitu? Iya betul. Jadi itulah sebenarnya permasalahannya ketika di zaman Bang Ali itu betul-betul sanggar-sanggar itu diberdayakan. Misalnya sekarang ada festival apa, ondel-ondel selalu paling depan. Kemudian juga ada namanya bagaimana untuk memacu mereka, ada festival ondel-ondel. Bagaimana kedoknya dulu kan pakai caling, jadi nggak pakai caling supaya nggak serem. Iya. Ya kan? Kenapa mukanya merah yang laki, perempuannya pakai mukanya putih? Itu kan lambang bahwa merah itu adalah satu pelindung. Ya kan? Melindungi. Jadi dia punya kewajiban. Kalau ini kan memang halus mulus ya. Warna pun ada maknanya. Mempengaruhi dong. Warna itu kan berarti bukan warna marah ya, enggak lah. Dia sebagai orang yang bisa melindungi. Merah itu kan berani artinya. Iya, ketegasan. Punya ketegasan, punya wibawa sebagai kepala keluarga. Itu sebenarnya lambangnya. Ya. Bang, tapi aku dengar-dengar ya, Bang. Katanya kalau salah ya aku juga mohon maaf. Ada perdanya mengatur tentang bentuk-bentuk segala macam, itu bener nggak sih Bang? Jadi gini, sebenarnya melalui Perda nomor 4 2015 itu muncul namanya Pergub. Pergub nomor 11 tahun 2017 mengenai ikon. Kenapa harus dibuatkan ikon itu? Oleh karena untuk melindungi tadi. Iya. Melindungi bahwa ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Itu ya, yang ada di Jakarta dan otomatis secara keseluruhan. Kenapa harus dilindungi ini? Inilah sebenarnya suatu prakarsa dari Pak Soni PLT-nya gubernur waktu itu untuk bagaimana bahwa warisan budaya ini jangan sampai hilang. Iya. Gitu. Makanya muncullah yang namanya bagaimana ada kajian-kajian di situ. Kajian secara akademis, kemudian ada filosofinya apa tentang 8 ikon tadi. Gitu. Tadi Bang Yoyon bilang 1976 udah masuk ke perjalanan cukup panjang, bahkan sempat membangun lembaga kebudayaan Betawi juga dong Bang berarti. Jadi kalau lembaga kebudayaan Betawi ini sebenarnya hasil lokakarya ya masyarakat Betawi, kemudian pemerintah DKI Jakarta dengan Universitas Indonesia. Oke. Jadi hasil karya tahun 76. Kemudian dari hasil lokakarya itulah terwujud yang namanya Lembaga Kebudayaan Betawi sebagai lembaga yang melindungi keseluruhan budaya Betawi yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta, gitu loh. Jadi lembaga ini yang sebenarnya meneliti kemudian mengembangkan dari Lembaga Kebudayaan Betawi ini cikal bakalnya. Sekarang secara kedudukan gimana nih Bang Yoyo? Posisi LKB sebagai mitra pemerintah. Mitra pemerintah yang selalu menjadi rujukan. Makanya teman-teman yang ada di Lembaga Kebudayaan Betawi ini
ya bilang aja cukup lumayan pengetahuan tentang Kebetawian. Oke. Ya. Jadi Lembaga Kebudayaan Betawi sebagai mitra pemerintah yang memberikan masukan kepada pemerintah, ini pun mengenai tadi 8 ikon masukannya dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Sehingga muncul namanya Pergub nomor 11 2017 Siap. gitu. Berarti siapapun yang butuh informasi nih Bang, Iya. tentang kebudayaan Betawi boleh datang ke sini ya, Iya, boleh tanya-tanya. kita selalu terbuka. Jadi kalau mau tahu tentang kebudayaan Betawi, silakan ke sini. Bukan kita yang paling tahu dan paling pintar, paling enggak ada rujukan. Kita punya dasar. Kenapa tadi kan? Kenapa ondel-ondel jadi sekarang kelayapan? Kan Iya. gitu. Ya kayak kita kembali ke ondel-ondel nih. Betul. Kenapa? Ada hal yang memang perlu diperhatikan Nah, oleh pemerintah. oke, ini kita harus macam ini. Ada hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah nih. Pemerintah dalam hal bagaimana membina para seniman-seniman, baik itu seniman ondel maupun seniman lainnya. Kenapa begitu? Pernah ada satu periode yang tidak ada lagi ruang-ruang publik ketika itu. Oke. Ruang publik ya, Bang. Ya, ruang publik yang mereka bisa main di mana-mana. Bisa main, misalnya sekarang udah ada kan RPTRA, mereka bisa main di situ, bisa dilakukan di situ. Taman-taman yang bagus Taman-taman juga. yang bagus. Iya. Ya. Dari situlah sebenarnya titik awalnya. Kalau menurut saya karena 2017 titik awalnya. Mereka gentayangan kemana-mana. Iya, tadi kan 2017. Nah, 2017 gentayangan kemana-mana, nggak ada ruang publik dan mereka juga butuh makan. Bagaimana berupaya itu? Sehingga tadi ada satu sanggar yang membawa teman-temannya untuk berlatih jalan. Karena ketika dia mau ngarak, misalnya dari Monas sampai HI itu mesti berapa orang? Iya. Butuh 5-6 orang. 5-6 orang. Dia mesti ngelatih nih orang-orang yang kuat tenaganya. Misalnya dalam jarak 10 meter mesti ganti orang, 5 meter ganti orang. Kan mesti dilatih. Betul. Setiap tim bisa semua berarti Bisa ya. semua. Nah, begitu dia keliling, lagi jalan, tiba-tiba ada orang ngelihat. Disangkanya orang ngamen kan? Ini titik krusialnya nih. Ini titik krusialnya. nih, awalnya nih kayaknya nih ya. Dikirain orang ngamen. Kemudian orang itu dengan susah, oh, kesian juga nih orang melihat, orang iba juga melihatnya. Padahal ini orang lagi latihan. Diberikanlah uang itu. Oh. Ini dilihat oleh orang yang punya nilai bisnis. Berarti semuanya tuh ada asal Ada muasal. asal muasalnya. Nah, dari situlah dia lihat bagaimana cara mendekatinya. Karena ini ondel-ondel juga nggak ada yang nanggap, kalau kata Betawi bilang, ya kurang tanggapan. Tiba-tiba Pak boleh nggak Pak disewa ondel-ondelnya ini sehari berapa duit? Musiknya cuman tip doang sama kaset didorong. Iya ya. Akhirnya kan dari situ mulai titik rusalnya. Oh, orang lihat, oh ini boleh juga menguntungkan. Akhirnya anak-anak kecil yang digunakan untuk. Iya. Kalau orang yang tua kan, kalau anak kecil dikasih buat jajan aja mungkin Iya, 10.000 udah cukup. Tapi dia mesti setor. Iya. Disinilah sebenarnya dilihat oleh teman-teman yang mungkin punya keisengan untuk bagaimana menghimpun itu, yang pada akhirnya ondel-ondel menjadi kiprah ngamen di mana-mana. LKB melihat ini sendiri gimana, Bang? Sebenarnya Prihatin, sedih, marah, apa gimana sih? itu udah cukup lumayan nelitinya. Ya, kita udah panggil seluruh sanggar ondel-ondel yang ada. Kita udah kasih tahu sama mereka. Kita kasih tahu bahwa itu kalau abang-abang pada keliling begitu, itu bukan kita, Bang. Mereka bilang itu orang lain yang bukan orang sanggar. Oke. Gitu. Tapi ada nggak mungkin yang nyewa ondel-ondel? Ya mungkin 1-2 ada, kita nggak bisa tutup bilang gitu ya. Pasti ada juga yang nyewa tuh ondel-ondelnya. Kan tetapi dengan adanya seperti ini kita juga bukan cuma di sini. Saya lihat di Bogor, Kebun Raya Bogor waktu itu pas saya ke Bogor. Iya, muternya udah banyak-banyak. Jauh. Berarti memang bisnisnya bukan cuma di sini aja Iya. berarti ya Bang ya. Iya, kemungkinan ada satu kelompok orang yang membuat bisnis seperti itu. Yang kemudian ditaruh di mana, mereka nyebar kemana-mana, ditaruh di mana, nyebar kemana-mana, mungkin ada seperti itu. Nah, kalau kita udah sampai kepada permasalahan yang begini luas ini, ya tentunya harus ada bagaimana keluasan pemerintah dalam mengambil tindakan itu. Oke. Ada perhatian khusus dari pemerintah berarti ya? Artinya kalau udah dia mengganggu ketertiban umum, ini tentunya petugas kita dari Satpol PP mesti melihat secara langsung, nggak usah ragu-ragu. Kita kan punya peraturan daerah tentang ketertiban umum. Akan tetapi kan di sini
kemungkinan ada suatu pertimbangan dari teman-teman Satpol PP itu takut salah juga, ya kan? Ketika dia tangkap berakibat, nanti ada yang protes juga. Betul, betul. Makanya dia dengan lapang dada mengundang keseluruhan aspek orang-orang yang ada kaitannya dengan masalah kebetawian untuk rapat di Satpol PP. Sebenarnya kita udah mengatakan begini, kalau hal yang memang salah ditindak secara hukum. Misalnya sekarang kalau perda tuh kan teh piring, ya kan, tindakan ringan, ya kan, atau dia diberikan peringatan. Kemudian kalau umpamanya yang berat baru ditindakan hukum. Tapi ini kan lebih kepada melanggar ketertiban umum. Ada hal solusinya adalah kalau yang memang nggak punya sanggar, ya diambil aja. Tapi kalau yang punya sanggar ya dicariin ruang untuk dia ngamen atau untuk ruang di RPT dan sebagainya gitu loh. Itu aja jalan keluarnya. Berarti ada dua tipe nih Bang, harus dicermati ya Bang. Iya. Mereka yang benar-benar dari sanggar dan mereka yang memang Di luar sanggar. dalam tanda kutip tadi Iya. ya di luar sanggar Di ya, luar yang sanggar. berusaha Murni gitu ya. mencari untuk ya, Nyewa buat cari makan sehari-hari. Makan Tapi sehari-hari. kita juga nggak bisa menutup kemungkinan Iya. karena kehidupan masyarakat kita kan sekarang memang ekonominya lumayan gitu. Iya, betul. Jadi Gitu. kayak apa ya? Mungkin di satu sisi kita pengen apa? Ditertibkan gitu. Cuman di sisi lain mungkin ada dampak yang ada jalan ditimbulkan. keluarnya. Kalau kita mau ngabisin ya jangan ditebang semua, lihat dulu pilah-pilah. Oh ini kayaknya Anda saya tertipin. Tapi kalau yang sanggar, oh Anda mesti cari di ruang publiknya, dicari di tempatnya di mana harus mainnya, dan itu harus tugas juga kita sebagai pemerintah, juga LKB juga tugas juga. Kita juga udah sepakat itu. Bagaimana mencarikan, tapi kan ini kan kaitannya dengan pengelolaan kesenian di pemerintahan gitu loh. Masa ntar tiap hari ada odol-odol orang mah kapan kerja aja kan Jadi gitu. setelah rame-rame kemarin sama Dinas Kebudayaan ya Bang, udah ada pertemuan lanjutan ya Bang ya? Ya jadi artinya ada satu hal bagaimana mencarikan jalan keluarnya. Jadi jangan sampai ya kita kan nggak bisa membunuh orang begitu aja. Harusnya memberikan solusi. Ya kalau ini salah Anda jangan buat lagi lah. Ini jangan dijalanin. Tapi kalau yang ini sanggar ya nanti kita carikanlah solusinya seperti apa agar mereka juga bisa makan, bisa mencari nafkah dan ondel-ondel tetap lestari. Iya. Gitu. Sekarang kalau dari LKB lihat nih generasi muda gimana sih? Maksudnya gini nih, kita kan ngomong jeleknya aja nih ya. Kesannya ondel-ondel jadi kesana kemari gitu, tapi LKB yang pernah meneliti dari generasi-generasi muda yang katanya sekarang anak-anak milenial ini ngelihat ondel-ondel sendiri itu sekarang gimana sih? Ada beberapa sudut pandang ya. Iya. Di satu sisi ada yang suka. Jadi, oh ini sosialisasi budaya Betawi. Jadi ngamen nih dia. Jadi kita tahu nih ondel-ondel ini Betawi. Ada juga yang begitu. Ada juga bilang tadi miris ya ondel-ondel ikon Betawi dibuat ngamen. Ya kan ada juga begitu. Betul. Ada juga, oh kita bisa buat penelitian nih. Cikal bakal ondel itu seperti apa? Itu kan? Iya. Ini ada beberapa kaum milenial juga memandangnya itu enggak semuanya melihat salah, gitu ya. Tapi melihatnya bisa dibuat sosialisasi menurut dia. Jadi tahu, oh tuh ondel-ondel tuh. Akan tetapi di sini ada permasalahan juga. Ketika ondel-ondel pada maghrib ataupun zuhur masih ngamen itu mengganggu orang-orang beribadah. Betul. Gitu. Kalau hari Minggu juga mengganggu orang-orang ibadah misalnya ke gereja dan sebagainya kan mengganggu juga. Jadi bukan cuma satu aspek, jadi beberapa aspek. Di sinilah sebenarnya kita harus bisa mencermati LKB sebagai lembaga kebudayaan Betawi yang memang ikut memikirkan itu, telah memikirkan bagaimana caranya mengatasi permasalahan itu. Gitu. Luar biasa ya. Maksudnya memang Iya. di kita nih ondel-ondel yang nyatanya memang udah jadi keprihatinan kita, ternyata ada sebuah lembaga yang dalam tanda kutip sebagai mitra yang memang harusnya cukup didengarkan nih bapak-bapak di sana nih ya, kayak gitu kan ya. Kita langsung ngomong aja deh ya bapak-bapak yang bapak dewan, itu kan lumayan nih karena saat ini nih budaya yang adiluhung sebenarnya. Iya, sebab gini ya. Kalau kita bicara budaya, kita akan bicara masalah budi dan daya. Bicara budi itu adalah
ruhnya, daya itulah jasadnya. Kalau kita bicara ondel-ondel, ikan itu jasadnya ya ondel-ondel, tapi ruhnya itu manusia yang ada di dalam ondel-ondel. Iya. Itu kita iya. bicara budaya loh, secara anunya. Jadi kalau cuman ada ondel-ondelnya dong nggak ada persoalan. Oke. Tapi ketika ondel-ondel ada manusianya baru jadi persoalan, karena ngelayapnya kemana-mana kan. Jadi persoalannya ada di manusia. Manusianya nggak sekarang tergantung kita mau berbuat apa setelah kita tahu bahwa ondel-ondel itu bukan cuman barang untuk mencari atau nafkah yang salah, tapi cari nafkah yang benar. Bagaimana melakukan ondel-ondel ini sebagai jasad yang mati? Iya. Betul. Kan dia mati nih. Mati. Ditaruh di mana aja juga gak ada soal. Gak bakal jalan sendiri. Makanya kalau ada ondel jalan sendiri kita bingung. Malah kita yang berlari ya Bang ya. Malah lari. Nah, makanya orang bilang jasadnya ondel-ondel itu, ondel-ondel dipukul kepalanya nggak apa-apa, dipukul badannya nggak apa-apa, tapi ditarik bulu kakinya dia marah. Nah, karena yang itu apa namanya ruhnya Makanya itu. kalau kita menyakiti orang, kalau orang masih melukai tangan masih bisa ada obatnya, tapi kalau melukai hati sampai mati nggak ada obatnya. Iya. Oh iya. Itu tadi kalau ruhnya tersentuh bahaya. Itu pun sebenarnya perwujudan gambaran kehidupan tentang kita antara jasad dan ruh, antara ondel-ondel dan isinya, seperti itu. Pesannya bagus ya. Kembali ke ruhnya nih. Ruhnya. Kembali ke ruhnya tuh Ruhnya apa siapa? sih? Manusianya. Manusianya. Kalau manusia itu mewujudkan sesuatu baik, makanya baik. Kalau manusia hatinya itu buruk, ya buruk hasilnya. Ini pesen nih ya Sobat BK nih ya. Nih kayak kita nih kan Iya, ya. betul. Kita akan mudah-mudahan jadi penerus ya. Kita harus berusaha untuk meneruskan si ondel-ondel ini. Ruh itu yang harus kita jaga terus. Kita mau bawa kemana? Maksudnya masa kita mohon maaf nih kelayapan terus. Nah. Tapi kita lupa bahwa ada tempat pemerintahan yang bisa buat nyambut tamu-tamu kayak gitu atau apa ya. Asal muasalnya lah. Menempatkan Iya, sesuatu menempatkan barang pada tempatnya. Betul. Ya kayak ini kan. Nah, tempatnya kan ya. kalau kita naruh barang nggak pada tempatnya kan nggak mungkin. Orang tidak akan menghargai kita ketika kita tidak bisa menempatkan diri, menempatkan kita harus ada di mana. Ya kan, makanya perlunya tuh akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi jangan sangka salin ondel-ondelnya, yang masuk dalam ondel-ondelnya. Sebenarnya sih kita ini ya udah ketemu Ondel-ondel sama tidak salah. Ingat, jangan salahkan ondel-ondel. Jadi kalau media-media ngomong jangan salahkan ondel-ondelnya nih. Ondel-ondel. Kalau di headline-nya nih ya. Iya. kan, ondel-ondel kagak salah, yang di dalamnya. Yang di dalamnya. Yang kayak mana-mana. Mana-mana. Oke ya. Ada yang masih ngeganjel kagak? Gua sampai udah jago kan ini. Iya. obat-obatan. Ya masih ngeganjel ya. Mm-mm. Mau balik lagi nih ke yang pertanyaan pertama tadi ya, yang tentang ondel-ondel. Kan kalau selama ini kan kita lihatnya tuh kan selalu berpasangan. Nah kalau yang di jalan kan memang pisah gitu kan, single aja. Nah itu boleh nggak sih sebenarnya? Itu yang salah. Kalau ondel-ondel harus pasang. Ketika digunakan satu, berarti kan nyeleweng dia yang satu. Iya. Ini Yang kemana? Yang satu ditinggal. Terjadi penyelewengan. Baik penyelewengan secara budaya maupun penyelewengan secara masing-masing individual. Harus sepasang. Berarti atau dengan kata lain itu udah bisa mengidentifikasi, mohon maaf ya. Ini kalau satu itu berarti nggak benar. Dua berarti mungkin dia dari sanggar atau Harus apa gitu. sepasang karena kita juga hidup kita sepasang. Coba lihat. Ya sedih bang kalau nggak Filosofinya, jomblo mulu. filosofi kita harus sepasang. Mata kita dua, Dua, kuping kita dua, hidung satu, lubangnya dua, Lubangnya dua. mulut satu, bibir atas, bibir dua. Iya benar. Di dalam mulut ada gigi yang lidah dua juga. Iya. Tangan kita dua, kaki kita dua. Itu serba dua. Filosofi Kalau mata, berpasangan. kalau mata kita sebelah kan repot. Iya. Apa? jadi Jadi artinya kita kembali ke bawah-bawah wujudan daripada yang diciptakan oleh manusia, juga perwujudan yang diciptakan oleh Allah SWT. Gak lepas dari itu. Oke deh. Rasanya udah terjawab kita ya. Ke depan LKB ada hal-hal yang mau dibuat nggak nih? LKB sebagai lembaga yang kebudayaan Betawi yang memang punya wawasan harus lebih luas, kita selalu dalam tahun-tahun berikut kita selalu mengadakan satu kegiatan namanya Jam Lurah, jangan sampai lupa sejarah, ke kampung-kampung, ke 5 wilayah kota dan Pulau Seribu.
tahun ini juga kita akan melakukan itu. Iya. Pulau Seribu bagus banget tuh ya. Iya. Gila. Jadi artinya bahwa biar masyarakat tahu bagaimana perkembangan seni budaya Betawi itu yang dikelola oleh Lembaga Kebudayaan Betawi bersama mitranya pemerintah DKI Jakarta. Jadi pemberian pencerahan kepada masyarakat, dan kita juga kemarin telah memberikan satu arahan atau workshop kepada 500 guru-guru KKG, guru-guru bahasa Inggris tentang sejarah dan budaya Betawi. Baru selesai. Luar biasa. Gitu. Bukan pekerjaan yang mudah. Iya. Tapi kita juga harus bisa membantu itu semua kan. Kita ingin berbagi. Apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat yang bukan orang Betawi maupun yang Betawi, kita berikan. Oke. Dan kita nggak pernah menutup. Silakan siapapun masyarakat yang akan datang ke sini, kita senantiasa terbuka. Lembaga Betawi milik semua, bukan milik orang Betawi aja. Oke. Itu prinsip kita. Siap. Bang Yoyo. Kita dari Warta Kota dan Warta Kota Podcast, terima kasih banget ini. Terima kasih banyak. Udah. Makasih banget Diberikan banyak pencerahan hari ini ya. banyak pencerahan hari Jadi ini. katanya ikan cepat ikan gabus makin cepat makin bagus. Cakep, balas. Apa ya? Gue juga susah kan belajar lagi dan antara sama Bang Harus Yoyo. belajar, harus sering-sering datang ke sini. Harus berarti. sering datang ke sini. Harus Sini kita sering-sering nanti berlatih. pelatihan pantun di sini. Susah Iya. banget. Iya. Itu bikin rima-rima kayak gitu. Bener-bener deh. Idenya. Idenya kita. Baik. Oke, Sobat WK. Seru kan obrolan kita ya. Nantikan terus Warta Kota Podcast, karena kita akan membahas terus tentang hal-hal pelik, hal-hal yang lagi lucu-lucu nih, dengan narasumber-narasumber yang pastinya menarik dan oke punya. Gue Yance Sukacita Gue Keket Tawa Bahagia. bersama dengan Saya Haji Mukhtar. Terima kasih. Sampai jumpa ya Sobat WK ya. Jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan share. Dadah. Warta kota nyambungnya pas. Wah, boleh tuh. Warta kota gayanya jelas.